Bab 577. Semuanya serahkan padaku. Audrey Han tertegun sejenak, lalu berbalik dan memesan secara langsung. Karena kamu tidak menyukainya, maka aku akan mengkliknya. Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan ke lantai atas, berkata sambil berjalan, duduklah sebentar sendiri. Ketika makanan sudah datang, ingat untuk mengambilnya, dan aku akan mengganti pakaianku dulu. Audrey Han naik ke atas dan memasuki kamarnya. Untuk mencegah Golden Ye mengikutinya ke kamar, Audrey Han segera menutup pintu dan menguncinya. Agar saat dia mengganti baju, Golden Ye tidak menyelinap masuk lagi. Setan seks ini mungkin sudah menjadi iblis dalam seks sekarang. Setelah mengganti pakaiannya, Audrey Han mencuci wajahnya, melihat di cermin bahwa kulitnya sangat kering baru-baru ini, jadi dia memakai masker wajah dan pelembab. Setelah selesai dia segera turun. Begitu turun ke bawah, bel pintu berbunyi. Tampaknya pengiriman makanan sudah tiba. Aku akan mengambilnya. Golden Ye bangkit dan pergi keluar untuk mengambil makanan. Golden Ye pergi untuk mengambil. Audrey Han pergi ke dapur mengeluarkan piring. Golden Ye meletakkan kotak makan siang di atas meja. Audrey Han menatapnya dan berkata, "Cuci tanganmu dulu, biarkan aku menyajikannya." Golden Ye menatapnya dan mengangguk, lalu berbalik dan pergi cuci tangan. Melihat dia pergi mencuci tangan, Audrey Han pergi untuk membuka makanan. Tepat ketika dia membuka kotak makan itu, sesuatu menyambar ke arah wajahnya. Dia langsung bergerak mundur dan langsung berteriak. Audrey Han langsung menjatuhkan makanan itu. Pada saat yang sama, langkah Audrey Han terhuyung-huyung, seluruh tubuhnya jatuh tak terkendali di lantai yang dingin. Golden Ye yang ada di kamar mandi baru saja menyalakan keran. Tepat ketika dia mendengar seruan Audrey Han, dia langsung bergegas keluar dari kamar mandi tanpa memikirkannya. Golden Ye melihat Audrey Han duduk di lantai, dan bergegas untuk membantunya berdiri. "Apakah kamu baik-baik saja?" Audrey Han melihat benda yang memantul, sedikit terkejut. Ternyata ada pegas di dalam kotak itu, tapi yang baru saja melompat keluar adalah seekor tikus mati. Kotak makan siang yang terbuka itu tertulis dua huruf besar berwarna merah darah. "Mati saja." Kedua kata itu semerah darah. Golden Ye melingkarkan lengannya di badan Audrey Han, menyipitkan matanya dan melihat kekacauan itu. "Ini salahku, seharusnya aku memeriksa dulu." Golden Ye membantunya berdiri. Mungkin karena Audrey Han baru saja ketakutan. Ketika dia hendak bangkit berdiri, kakinya melunak dan tubuhnya jatuh kembali. Golden Ye langsung memeluknya dan meletakkannya di sofa. Mungkin karena ketakutan, Audrey Han dengan kuat menggenggam telapak tangan Golden Ye dengan kekuatan yang sangat kuat. Golden Ye tidak merasakan sakit, dan segera mengeluarkan ponsel dari sakunya dengan satu tangan dan menelepon Arthur Xiao. "Segera periksa situasi toko XX, serta informasi pengendara pengantar makanan sekarang, dan kirimkan video dari CCTV ke ponselku." "Oh iya, segera, periksa sekarang. Berikan alamat kepada Bibi Lin dan suruh dia datang untuk memasak." Audrey Han, yang telah berbaring di sofa dan gemetar ringan, bereaksi tiba-tiba setelah mendengar itu, mencengkeram tangan Golden Ye dan menggelengkan kepalanya. "Tidak, aku bisa melakukannya sendiri." Golden Ye meremas tangannya dengan erat, seolah memberi kekuatan, dan pada saat yang sama menatapnya dengan tenang, lalu mengerucutkan bibirnya yang tipis, dan kemudian berkata dengan dingin, "Ya, sekarang." Setelah menutup telepon, Audrey Han tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun sambil menatapnya. Tangan Golden Ye memegang kepalanya dan dengan lembut membelainya seperti anak kecil. "Jangan khawatir, serahkan padaku." Audrey Han mengerutkan kening. "Ada yang tidak beres. Bukankah kamu sudah mencari seseorang untuk mengikuti mereka? Dan kamu bersamaku sepanjang hari, setelah kejadian yang terjadi semalam, kenapa dia melakukannya lagi hari ini? Dan lagi ini seperti sebuah elukon."
Golden Ye menatapnya, dengan emosi yang tak terkatakan. Audrey Han benar-benar telah banyak berubah. Jelas-jelas dia ketakutan tadi, hingga terjatuh. Jelas-jelas dia memegang tangannya begitu erat, tetapi dia masih menganalisis dengan tenang. Selama bertahun-tahun, dia sudah banyak berubah. Golden Ye tiba-tiba merasa kasihan padanya. Aku rasa ada dua pihak yang terlibat dalam insiden ini. Yang terjadi hari ini. Saat Audrey Han berkata, tiba-tiba terhenti, karena Golden Ye tiba-tiba memeluknya, dan dalam posisi seperti memeluk beruang, dia memeluknya erat-erat. Pipi Audrey Han menyentuh dadanya yang hangat. Jangan terlalu banyak berpikir, ini bukan sesuatu yang harus kamu pikirkan sekarang. Biarkan aku yang mengurus masalah ini. Golden Ye menghela nafas pelan, aku lalai hari ini, aku pikir selama aku berada di sisimu, mereka tidak akan bisa melakukan apa-apa, tetapi kelalaian sangat mudah terjadi. Di masa depan, ini tidak akan terjadi lagi. Aku akan bersamamu setiap hari. Hidungnya terasa basah, matanya terasa sedikit perih dan ada sedikit kabut di depan matanya. Audrey Han berpikir, dia benar-benar ketakutan sekarang, karena begitu kotak makan siang dibuka, sesuatu tiba-tiba terbang keluar, seperti ingin menyerangnya. Saat dia ketakutan, Golden Ye muncul sebagai pelindung, jadi dia merasa sangat tersentuh. Dia berpikir, jika hari ini bukan Golden Ye hari ini, tapi orang lain maka dia pasti akan merasakan hal yang sama. Memikirkan hal ini, Audrey Han memaksa dirinya untuk menarik kembali air matanya. Matanya melebar, dan dia tidak ingin membiarkan air matanya jatuh. Dia menggigit bibir bawahnya dan berbicara dengan lembut. Aku tahu, aku hanya ingin mengatakan. Apa yang terjadi hari ini, dan apa yang terjadi tadi malam, mungkin tidak dibuat oleh satu orang, aku. Iya. Dia tidak punya waktu untuk mengucapkan kata-kata berikutnya, karena Golden Ye membungkuk dan menciumnya, menyegel semua kata-katanya. Mata Audrey Han melebar, air mata mengalir di sudut matanya, menetes di pipi putihnya, dan akhirnya mengalir ke bibirnya, air mata asin tersedot oleh Golden Ye. Ciuman itu menjadi sedikit asam, air mata Audrey Han mengalir semakin banyak, Golden Ye sangat tertekan. Dia menangkupkan pipinya dengan kedua tangan, dan dengan penuh kasih mengisap satu demi satu tetesan air mata di wajahnya. Akhirnya, dia memegang dahinya dan berkata dengan suara rendah. Jangan menangis lagi, jika kamu terus menangis, aku harus meminum air matamu hingga kenyang hari ini. Audrey Han. Awalnya adalah adegan yang sangat romantis, Audrey Han hampir merasa bahwa hatinya tersentuh padanya, tetapi karena dia tiba-tiba mengatakan ini, langsung merusak suasana indah yang terjadi. Hah? Golden Ye mengulurkan tangannya dan menggosok dagunya, dan tertawa dengan suara rendah, kamu bahkan tidak membersihkan masker dengan bersih, begitu ingin cantik. Tapi menangis. Matamu saja sudah ada keriput. Audrey Han. Dia mengulurkan tangan dan menyentuh dagunya. Apakah dia tidak mencuci masker setelah mengoleskannya tadi? Bersambung.